Bencana alam atau wabah virus merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi momentum penting untuk bertafakur. Tafakur maksudnya berpikir dan melakukan perenungan terhadap kebesaran Allah. Sekecil apapun ciptaan Allah, seperti lalat, nyamuk, bahkan virus, tidak akan pernah sia-sia dan pasti terdapat hikmah serta pelajaran di dalamnya. Apatah lagi peristiwa besar seperti bencana alam. Tafakur merupakan sebuah ibadah. Orang yang senantiasa bertafakur terhadap ciptaan Allah termasuk ciri dari orang-orang yang berakal, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, maksud tafakur dalam ayat tersebut adalah mengambil pelajaran dari penciptaan Allah tersebut, memahami dan menyadari bahwa tidak ada yang bisa menciptakan ciptaan tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat atau tanda kebesaran Allah terbagi menjadi dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, sementara ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di alam semesta. Kekuasaan Allah yang ada di jagat raya termasuk di dalam diri kita hanya bisa dicerna dan difahami dengan proses tafakur. Tafakur adalah siyahah qalbiyah wa riyadah imaniyah, rekreasi hati dan upaya kesungguhan iman yang memadukan akal dan hati untuk memahami kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan segenap potensi seperti pendengaran, penglihatan, hati dan akal fikiran agar digunakan untuk memikirkan dan merenungi kebesarannya. Orang yang tidak mengoptimalkan potensi akalnya untuk bertafakur atas tanda-tanda kebesarannya bisa sama derajatnya dengan binatang, bahkan bisa lebih rendah. Ada 5 jenis tafakur menurut para ulama. Pertama, tafakur dalam rangka merenungi ayat-ayat Allah. Dalam tafakur ini, seseorang harus bertawajuh dan meyakininya. Kedua, tafakur dalam rangka merenungi nikmat-nikmat Allah. Tafakur ini dapat melahirkan mahabbah atau cinta pada diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tafakur dalam rangka merenungi janji-janji Allah. Tafakur ini dapat menyalakan atau menambah semangat beramal soleh di hati seseorang. Keempat, tafakur dalam rangka merenungi peringatan Allah. Tafakur ini dapat melahirkan rasa takut di hati seseorang hamba akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, tafakur dalam rangka merenungi kelalaian diri dalam menjalankan perintahnya. Tafakur ini dapat menumbuhkan rasa malu di hati seorang hamba. Semoga segala musibah yang menimpa bangsa ini, baik yang terdampak maupun yang tidak terdampak, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih dekat kepada Rabb yang telah menciptakan itu semua.